Ibu Bapak semua sekali di sini, saya tidak akan panjang. Saya ingin mengajak kepada semuanya, jalan sehat karena kita perlu stamina yang kuat. Siap? Stamina untuk berjalan bersama-sama untuk perubahan. Siap? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan. Yang lebih keras. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini salah satu tokoh kandidat kuat calon presiden di 2024. Di samping juga ada Pak Prabowo juga Pak Ganjar Pranowo. Sama-sama kandidat yang mungkin akan maju di 2024. Karena kalau kita melihat sejauh ini, Pak Ganjar ini belum mendapatkan kendaraan politik. Apakah nanti diusung PDIP atau tidak, masih belum tahu. Yang kedua, kalau kita melihat Pak Prabowo ini kelihatannya sudah dideklarasikan dari Gerindra. Namun demikian PKB yang menjadi mitra koalisinya juga belum menentukan sikap siapa capres yang akan diusung dari koalisi tersebut. Kenapa begitu? Karena masing-masing partai, baik PKB itu menginginkan Muhaimin maju sebagai capres, dan Gerindra juga begitu maju sebagai calon presiden Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam hal ini masih belum jelas apakah Pak Prabowo nanti akan maju bersama PKB. Demikian juga dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini juga belum begitu clear juga teman koalisinya. Karena kalau kita lihat Nasdem yang sudah clear, sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Namun demikian PKS sama Demokrat sampai hari ini belum menentukan sikap. Tapi yang pasti keduanya, tiga partai ini kelihatannya menjalin komunikasi yang cukup baik untuk mengusung Pak Anies. Namun realnya sampai hari ini PKS maupun Demokrat belum mendeklarasikan Anies sebagai presiden. Nah, terlepas dari itu semua teman, nama Pak Anies ternyata mulai berkibar di tingkat nasional sebagai calon presiden. Dibuktikan beberapa tempat yang dikunjungi Pak Anies ini dibanjiri oleh ribuan orang. Nah teman-teman, coba kita lihat pidato dan sambutan yang diberikan masyarakat ketika Pak Anies hadir di suatu daerah. Kita tonton video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan tidak? Ingin kemajuan tidak? Sama-sama siap? Insya Allah nanti kita gerak sama-sama. Saya berikan pada siapapun senyum, walaupun tidak setuju, kirimkan senyum. Betul? Kirimkan senyum. Dengan begitu semua akan melihat, wah ini adalah rombongan perubahan yang kita inginkan. Karena memberikan rasa tenang, memberikan rasa bahagia. Jangan tampil garang. Jangan tampil garang, apalagi kalau ada tamu. Jangan tolak tamu, disambut tamunya, ya. Siapapun itu. Dengan begitu kita mengirimkan kepada semua bahwa ini adalah tanah tercinta kita untuk semuanya, dan semuanya disambut dengan tangan terbuka. Dengan begitu yang dibangun apa? Rasa persaudaraan. Mana teriakannya Ciamis? Mana suaranya Ciamis? Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Sekali lagi ya. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Besok 14 Februari 2024 pilih partai mana? Berarti presidennya siapa? Tenghilang. Tepuk tangan dulu Ramzi.
Luar biasa. Pak Anies akan segera memulai pidatonya di hadapan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semua yang di sini. Siap jalan sehat? Semangat. Insya Allah dari Ciamis Manis kita kirim pesan perubahan untuk seluruh Indonesia. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul, lihat suasananya di sini, semangat masyarakat Ciamis menggambarkan bukan cuma Ciamis Manis, tapi insya Allah Ciamis maju, sejahtera, dan insya Allah lebih adil bagi semuanya. Yang saya hormati, saya ingin menyebut sebentar tuan rumah, Bapak Bupati, Bapak Herdiat Suryana. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Pak Bupati, terima kasih sudah menyambut kita dengan luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ali, Ketua Wakil Ketua DPP Nasdem, juga Kang Saan Mustafa, Ketua DPW Nasdem Provinsi Jawa Barat. Ibu Bapak semua sekali di sini, saya tidak akan panjang. Saya ingin mengajak kepada semuanya, jalan sehat karena kita perlu stamina yang kuat. Siap? Stamina untuk berjalan bersama-sama untuk perubahan. Siap? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan. Yang lebih keras. Untuk apa? Perubahan. Siap? Kepada Pak Anies, maka salam lindungnya Bu. Semoga ya. Nah itu sahabat Enjoy Channel, sambutan luar biasa warga masyarakat kepada Pak Anies Baswedan. Yang kemarin itu Pak Anies berada di Ciamis disambut ribuan warga yang menginginkan adanya perubahan di 2024. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Itu namanya baru perubahan. Maka tagline perubahan dan perbaikan itu yang kemarin disampaikan oleh Partai Demokrat ini sangat relevan kalau ini mengusung Pak Anies maju di 2024. Banyak warga masyarakat yang menginginkan perubahan. Perubahan tentunya lebih baik, teman-teman. Nah, terkait itu semua, teman, ini juga ada berita yang juga cukup menarik terkait Pak Anies Baswedan yang diusung dari Partai Nasdem, namun sampai hari ini belum punya calon wakil presiden. Siapa yang akan mendampingi Pak Anies di 2024? Kalau kemarin ada PKS mengusulkan Ahmad Heriawan, sementara Partai Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun sampai hari ini belum ditentukan siapa calon presiden yang akan mengusung Pak Anies Baswedan. Dan ada salah satu pengamat politik yang mengatakan ini adalah bagian strategi kemenangan Anies di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. Strategi calon koalisi pengusung Anies Baswedan gak main-main. Kubu Jokowi bisa tersudut. Siap-siap saja. Masih belumnya PKS dan Demokrat mengambil keputusan mengikat untuk mendeklarasikan dukungan koalisi pengusung Anies Baswedan menyusul Nasdem jadi sorotan. Alotnya keputusan yang diduga karena sama-sama mau jatah cawapres Anies Baswedan ini dinilai hanya mementingkan kepentingan partai sendiri, berharap koktail efek dibanding suara rakyat yang mengharapkan Anies bisa maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun turut berkomentar. Refli membeberkan analisisnya mengenai skenario lain di mana deklarasi sengaja ditunda-tunda demi kepentingan strategis koalisi pengusung Anies Baswedan. Bisa jadi ditunda-tundanya ini adalah taktik, jelas Refli Harun. Menurut Refli, skenario tersebut memiliki kaitan dengan langkah Jokowi terhadap Nasdem yang berani memilih Anies Baswedan. Refli menilai Nasdem memang menginginkan selama mungkin ada di pemerintahan meski bersama PKS dan Demokrat mendukung Anies Baswedan. Pun sebaliknya Jokowi berpikir selama Anies belum resmi jadi capres dan itu yang diharapkan, maka Nasdem masih bisa dikuasai.
agar Nasdem tidak buru-buru ditendang oleh pemerintahan Jokowi, karena Jokowi masih berharap Anies tidak dapat kereta 20%, jelas Refli Harun. Lanjut Refli, sangat mungkin strategi tarik ulur Nasdem dan koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan sedang berlangsung sehingga kubu Jokowi terus berharap. Sekarang masih ada main tarik ulur karena istana sepertinya masih berharap koalisi perubahan bakal berubah, tambah Refli Harun. Sebelumnya, menurut Refli, Jokowi tidak akan berani langsung ambil sikap ke Surya Paloh dan Nasdem terkait Anies Baswedan. Jokowi akan menggunakan cara lain memastikan sosok Anies tidak akan bisa maju di Pilpres 2024. Jokowi tidak mau berkonfrontasi dengan Surya Paloh yang memiliki resources. Tetapi ada faktor lain yang sebenarnya sekarang ini sedang diupayakan, yaitu bagaimana menjegal koalisi ini. Makanya ada upaya misalkan merayu PKS, ada upaya menskenariokan Demokrat ditarik KIB, dan seterusnya, jelas Refli Harun. Mengenai alasan Jokowi tak berani langsung berhadapan dengan Surya Paloh untuk menindak Nasdem, Refli dalam analisisnya menyebut kekuatan seorang Surya Paloh bisa membuat bahkan seorang Jokowi enggan untuk melawannya. Karena kita harus pahami yang namanya Surya Paloh ini punya kekuatan sendiri. Sebagai oposisi dia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena dia punya resources yang tidak dipunyai Demokrat dan PKS. Salah satunya media, baik cetak maupun televisi, jelas Refli Harun. Dengan apa yang Surya Paloh pegang, menurut Refli bakal jadi bumerang ke Jokowi sendiri apabila secara terang-terangan Jokowi tak suka dengan pilihan memilih Anies Baswedan. Ini bisa dipakai efektif untuk mengkampanyekan kepentingan mereka. Kalau seandainya dia berada di posisi oposisi, maka tidak ada halangan lagi untuk mengkritik pemerintah. Lanjut Refli Harun. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan Refli Harun mengenai kenapa belum selesai terkait cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Mungkin menurut analisa Refli Harun ini bagian strategi dari kepentingan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketika Pak Anies ini diwacanakan atau diberitakan terkait baik buruknya, maka itu pula elektabilitas Pak Anies akan naik. Seperti sampai hari ini belum ada cawapres Pak Anies Baswedan, maka ini akan menjadi pembicaraan di publik. Dengan menjadi pembicaraan di publik, inilah nama Pak Anies Baswedan selalu disebut oleh media. Jadi ini adalah bagian dari strategi atau mungkin memang belum ditemukan calon wakil presiden mendampingi Pak Anies Baswedan. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang hari-hari ini menjadi perbincangan publik karena Pak Anies menjadi sorotan. Karena Pak Anies ini diidentikan dengan oposisi, Pak Anies ini diusung dari Partai Nasdem, sementara Partai Nasdem ini pendukung pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi Pak Anies menjadi pembicaraan di publik, bahkan di mana-mana ketika Pak Anies datang disambut oleh ribuan massa yang menginginkan Pak Anies maju di 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.